Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa di dalam pelajaran agama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nuh. Pernah mendengar nama itu? Nuh, bisa kalian baca di dalam kitab Kejadian. Siapa Nuh itu? Mari kita akan pelajari hari ini. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah. Kita lihat gambarnya, ini adalah gambaran dari Nabi Nuh. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak. Yang pertama namanya Sem, yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafet. Jadi ada 3 nama anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Hafal ya? Zaman dahulu banyak sekali manusia berbuat jahat. Tahu kejahatan apa saja? Ya, kejahatannya diperkirakan seperti zaman ini. Banyak orang yang suka berantem, suka perang, ya, itu kejahatan-kejahatan. Diperkirakan seperti itu. Melihat hal itu, Tuhan ingin menghapuskan umat manusia dari muka bumi. Nah, orang-orang jahat ingin supaya dimusnahkan oleh Tuhan, sehingga di bumi ini muncullah orang-orang yang benar. Anak-anak, suatu hari Nuh itu dibisiki oleh Tuhan, disuruh membuat bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah kapal yang besar. Lalu Nuh mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, ada pesan dari Tuhan, kita harus membuat bahtera. Bahtera? Iya, kita harus membuat bahtera yang besar. Anak-anak, ukuran dari bahtera itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu ketika bahtera itu sudah selesai, Nabi Nuh beserta istri, anak, mantu, dan hewan-hewan disuruh masuk ke dalam bahtera itu masing-masing 1 pasang. Jadi kalau ada gajah jantan dan betina. Kalau ada kucing jantan dan kucing betina. Itu maksudnya sepasang. Anak-anak, pada waktu itu Nuh sudah masuk di dalam bahteranya. Semua binatang sudah ada di dalam bahteranya. 7 hari kemudian tiba-tiba hujan deras mengalir luar biasa. Petir menyambar, air bah di mana-mana. Dan air bah itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Tidak ada sinar matahari yang nampak. Kegelapan waktu itu menaungi bumi. Anak-anak, waktu itu bahtera Nuh terus dia berjalan di tengah badai itu. Sampai suatu saat air bah surut. Tiba-tiba perahu Nabi Nuh menabrak sesuatu.
Mereka semua kaget. Ternyata ketika Nabi Nuh itu keluar, nampak bahwa itu adalah pegunungan. Nah, pegunungan itu ternyata namanya Pegunungan Ararat di daerah Armenia. Waktu itu Nabi Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Kemudian burung gagak dan burung merpati itu kembali lagi. Lu tahu sekarang bahwa itu tandanya belum ada tempat yang kering. 1 minggu kemudian Nuh mencoba lagi. Merpati itu kembali dengan setangkai daun zaitun yang ada di paruhnya. Minggu berikutnya Nuh tahu bahwa bumi sudah kering sebab merpati itu tidak kembali lagi. Anak-anak, akhirnya Nuh dengan keluarganya, dengan hewan-hewan yang dibawanya, dia turun dari bahtera itu. Apa yang terjadi kemudian? Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Dan sebagai tanda dari perjanjian antara Allah dengan Nuh, Allah menurunkan pelangi. Nah, anak-anak, betapa dahsyatnya ketika Allah itu menghukum manusia karena manusia berbuat dosa. Tuhan menghancurkan bumi dengan banjir seperti pada zaman Nabi Nuh. Ketika semuanya sudah berlalu, Nuh keluarganya selamat dari air bah itu. Sebagai tanda ucapan syukur Nuh karena diselamatkan oleh Tuhan, maka Nuh dan rombongannya membuat mezbah persembahan. Di situ dia berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, "Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan." Anak-anak, demikian kisah Nabi Nuh. Semoga kalian paham dan kita semua, anak-anak dan saya, selalu taat kepada perintah Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih.